Islam mulai didirikan, para penguasa di sekitar Mataram mulai mengabdi di Mataram dan berpusat pada Panembahan Senopati. Di masa kepemimpinannya, terdapat suatu wilayah yang berdekatan dengan wilayah Kerajaan Mataram Islam di Kota Gede. Wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah yang berdiri sendiri, bebas dari pajak, dan memiliki kuasa penuh atas wilayahnya. Istilah lainnya ialah wilayah Perdikan yang sudah turun-temurun milik keluarga Mangir. Sang Mangir Wonoboyo III bersikukuh untuk tidak ikut tunduk pada Mataram Islam karena wilayahnya telah ada terlebih dahulu. Apa-apaan cuma itu? Berani-beraninya menolak tunduk di bawah Mataram. Ampun Baginda, saya mendengar kabar bahwasanya Mangir sulit untuk ditaklukkan. Mangir punya andalan baru, tongkat baru kelinting, yang kekuatannya sangat sakti, menandingi tongkat Kiai Beret milik dinasti Mataram. Lalu, apa rencana untuk menaklukkan wilayah itu? Jika Baginda mengerahkan banyak pasukan dan menang, maka Baginda tidak akan terkena. Namun jika sebaliknya, itu akan sangat menjadi tamparan yang memalukan untuk Baginda. Ketahuan itu benar. Lalu, apa itu untuk rencana itu? Ini Baginda, Baginda dapat mengutus para penggawa untuk mengamai di sekitar wilayah Mangir dengan ditemani dengan Kidalang Saniguno. Lalu Baginda bisa menyuruh putri Pembayun untuk menyamar sebagai putri dari Kidalang Saniguno. Lalu putri Pembayun dapat mengikat hati dari Ki Ajeng Mangir. Begitu bagus juga. Kau panggilkan putri, suruh yang mana? Ya, apakah yang sesuatu? Putriku, aku akan memberikan permisi untuk menerima putra dan Mangir dan menjadi putri dari dalam sana. Kau bersedia? Jika yang meminta, aku bersedia ya. Aku siap berkorban untuk ayah dan Mataram. Bagus, kau memang putriku. Sudah seharusnya kau berkorban untuk Mataram. Ingat, jangan sesekali kau memberontakkan diri kita. Kalau mereka tahu, mereka akan membunuh. Baik aja. Kidalang Sandiguna dan Raden Ajeng Pembayun beserta para punggawa berangkat menuju wilayah Mangir. Mereka menjalankan misi dengan baik. Singkat cerita, Raden Ajeng Pembayun berhasil memikat hati sosok Mangir Wonoboyo III atau yang biasa dipanggil Ki Ageng Mangir hingga ke jenjang pernikahan. Raden Ajeng Pembayun yang juga jatuh cinta dengan sosok Ki Ageng Mangir merasa gelisah karena telah membohongi suaminya. Ia pun kemudian mengutarakan rahasia. Aku ingin bicara. Begini kawan, selama ini aku telah merahasiakan sesuatu dari aku takut jika kau memang rahasiaku, kau akan membunuh. Sebenarnya aku adalah putri dari Panembahan Senopati. Selama ini aku mendekatimu karena aku dapat misi dari ayahku. Walaupun begitu, aku menikah denganmu karena aku mencintaimu Kakanda. Aku tidak peduli dengan misi pimpinan ayahmu. Bagaimana bisa kau adalah putri dari suku Baginda? Bahkan aku Kakanda. Seharusnya aku tidak berbagi perintah ayahanda. Apakah kau menurutku? Jika mau itu, aku siap Kakanda. Walaupun aku kecewa dengan Baginda, tapi aku tidak akan. Aku tidak tinggal bersama Baginda. Ya sudah, sekarang kita ke Mataram sekarang. Kau masih ingin di rumah, bukan? Benarkah kamu Mataram Kakanda? Bukankah kau dan ayahanda saling bermusuhan? Bagaimana jika nanti di sana kau dicampuri? Tenang saja, ya. Setelah bertahun-tahun kita bermusuhan, sudah saatnya kita berjadi dari dua kita sudah satu keluarga. Jadi kan tidak akan menyerang lagi, Baginda. Ayo Kakanda. Ki Ageng Mangir beserta Raden Ajeng Pembayun
mengirim surat kepada Panembahan Senopati yang isinya mengabarkan bahwa mereka berdua akan segera menghadap Panembahan Senopati di Kerajaan Mataram, Islam. Panembahan Senopati membalas untuk segera menghadap di bulan Syawal. Pergi! Apa maksud kalian menghalangi kami? Tidak ada kabar tentang kedatangan kami. Kami tidak mengenali kalian, sehingga kami tidak bisa leluasa mempersilahkan kalian masuk ke dalam istana. Apakah kalian memiliki semacam surat undangan? Jika tidak ada, kalian tidak boleh masuk. Kami memang tidak memiliki surat undangan, tapi apakah kalian tidak mengenali istriku? Dia adalah putri dari Panembahan Senopati. Maaf, kami tidak mengenalinya. Sebagai bawahan, kami tidak pernah melihat putri dari Panembahan Senopati secara langsung. Berartinya kalian menghalangi menantu dan putri Kubayang. Aku sudah datang. Silakan membayar dan putri Kubayang. Baginda Panembahan Senopati sudah menunggu di dalam. Selamat datang, putri dan menantuku. Sudah lama menunggu kedatangan kamu. Wahai Panembahan Senopati, alasan kami berkunjung ke sini yang pertama adalah untuk memberitahukan bahwa saya telah menikah dengan putri Raden Ageng Kumayang. Lalu yang kedua adalah saya mewakili Mangir ingin mengajukan perdamaian kepada Mataram Islam. Kami siap duduk di bawah kepemimpinan Mataram. Tahu kami ingin merebut wilayah kami, tapi kalian selalu menolak. Sekukuh tidak ingin tunduk di bawah kerajaan Mataram. Dahulu Mangir selalu melawan Mataram karena mempertahankan tradisi kami untuk tidak pernah tunduk pada siapapun. Berhubung kita sudah satu keluarga, alangkah baiknya kita menghindari permusuhan antara Mangir dan Mataram dan juga Mataram. Itu apakah ingin kau sampaikan? Ayah, aku sudah menyelesaikan misi pekerjaan. Sekarang aku menjadi suami itu tidak ingin kami hidup dan dia selamanya. Aku harap ayah menyetujui perdamaian Mangir dan Mataram. Baiklah, seorang putriku, aku menyetujui perdamaian dengan Mangir. Dengan syarat Mangir harus tunduk di bawah kerajaan Mataram. Sekarang kau adalah menantu. Kau putriku bisa membantu. Mari, baiknya izinkan saya bicara. Mangir, ayah, kenapa kamu melakukan ini? Dia seorang musuh, aku tidak akan pernah mempercayainya. Tapi dia sungguh-sungguh ingin berdamai denganmu, ayah. Seharusnya aku tidak menyebut kesalahannya untuk datang ke sini dengan ini. Seharusnya aku tidak berterima kasih untuk laki-laki Mangir. Awal! Apakah kerajaan Jaki ini akan kerajaan sama menjadi bagian dalam kesenangan di luar. Kalian, bawa putri utama, bantu dia menenangkan diri sampai dia menyakiti. Kesetiaan Raden Ajeng Membayun kepada suaminya Ki Ageng Mangir
dan kesetiaan kepada Panembahan Senopati adalah contoh nyata dari pengabdian yang tulus. Kesetiaan dalam hubungan, pekerjaan, atau dalam mengabdi kepada negara sangat penting dalam membangun kepercayaan dan membangun kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kisah ini juga mengingatkan kita akan pentingnya memahami dan menghargai sejarah serta warisan budaya bangsa. Perjalanan hidup para tokoh ini mencerminkan dinamika sejarah yang bisa menjadi pelajaran hidup untuk masa depan.